Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan hidayahnya, terutama hingga kita pada saat ini masih ditakdirkan Allah mendapat petunjuknya mengikuti dinul Islam ini. Semoga agama yang lurus ini, dinul Islam ini, tetap kita pegang teguh sampai kita dipanggil untuk mengakhiri kehidupan kita di bumi ini, untuk melanjutkan perjalanan hidup kita yang lebih panjang lagi dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita berada di penghujung bulan yang dekat dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah pada bulan Sya'ban senantiasa mengingatkan kepada umatnya, sebentar lagi akan datang suatu bulan suci Ramadan. Dia adalah tamu kita yang agung. Oleh sebab itu sambutlah dengan persiapan. Karena tamu itu menjanjikan beberapa pahala yang besar. Di dalamnya ada satu malam, yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang pada malam itu tidak mendapatkan kebaikan, maka dia akan terhalang pada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga nantinya kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1447 Hijriah, dan kemudian kita berpuasa bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau Rasulullah saja menganggap dan mengibaratkan Ramadan itu sebagai tamu yang agung yang akan datang kepada kita, kita ibaratkan juga andaikan Kelurahan Kanigaran atau masjid ini akan kedatangan tamu agung. Katakanlah seorang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan datang ke tempat ini. Tentunya kita akan melakukan persiapan yang sesempurna mungkin. Mulai dari keamanan, mulai dari hidangan, mulai dari tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Begitu pula dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sambutlah, gembiralah dengan datangnya bulan Ramadan. Adakan persiapan agar supaya apa yang menjadi kehendak dari Allah untuk menjadikan puasa Ramadan kita sebagai orang yang bertakwa akan tercapai. Ada beberapa persiapan hadirin rahimakumullah yang perlu kita lakukan. Paling tidak ada 5 persiapan dari berbagai segi. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim semakin berusaha menjaga hatinya
dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesucian hati kita. Di antara amal yang dianjurkan adalah selalu menjaga niat agar tidak menyimpang. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Aisyah istri Rasulullah menyatakan, sesungguhnya puasa Ramadan itu Rasulullah menyatakan harus diawali dengan niat yang baik di dalam hati sanubari kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, berapa banyak amalan-amalan yang akhirnya tidak bernilai walaupun amalan itu besar karena salah dalam hal niat. Tetapi berapa banyak amalan-amalan kecil yang dipandang dan diperhitungkan Allah karena niat kita adalah suci. Rasulullah sampai menggambarkan membuang duri di jalan, mengucapkan salam kepada sesama muslim adalah berpahala besar asalkan niat kita adalah niat yang suci untuk ibadah kepada Allah. Itulah ma'asyiral hadirin sekalian rahimakumullah, yang pertama persiapan ruhiyah kita terutama. Karena persiapan ruhiyah adalah sangat penting agar nantinya puasa Ramadan kita cocok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapan amaliyah. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim mulai menyusun rencana apa saja target yang ingin dicapai selama bulan Ramadan. Kalau kita dalam kehidupan dunia dan pekerjaan kita memiliki target, tahun depan saya harus sudah menjadi kepala bagian, tahun depan saya harus sudah memiliki rumah. Mengapa ketika Rasulullah menyatakan akan ada tamu agung, kita tidak menyusun rencana atau target ibadah kita di dalam bulan Ramadan? Para ulama terdahulu juga menyusun target-target amaliyahnya untuk persiapan di bulan Ramadan. Imam Malik, seorang pendiri madhab Malikiyah yang banyak dianut di Timur Tengah, itu meninggalkan majelis ilmunya untuk fokus pada Al-Quran, dan dia memperbesar dan memperbanyak amalan-amalan dalam membaca Al-Quran. Begitu juga Imam Syafi'i semakin memperbesar amaliyahnya di bulan Sya'ban untuk menuju pada bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan beliau mampu menghatamkan 2 kali dalam 1 hari. Oleh sebab itulah, marilah kita dalam hal amaliyah persiapan di bulan Ramadan mulai menyusun rencana dan target-target apa yang akan kita capai dalam bulan Ramadan nanti, supaya Ramadan kita tidak berlalu secara sia-sia. Karena belum tentu kita bisa berada pada bulan Ramadan untuk tahun selanjutnya. Maka harus kita maksimalkan dengan menyusun dan merealisasikan target-target yang sudah kita buat jauh-jauh hari. Kemudian yang ketiga, persiapan ilmiah. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim membekali dirinya dengan ilmu seputar puasa bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu yang dia ambil dari media sosial, walaupun juga ilmu yang dia ambil dari majelis-majelis taklim yang diadakan oleh masjid-masjid dan musala-musala. Hendaknya muslim menguasai ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Hal ini sebagai wujud bahwa kita betul-betul senang dan gembira menyambut Ramadan dan tidak ingin melewatinya begitu saja, agar setiap detik yang kita lewati menjadi lebih bermakna dan indah. Contoh dari ilmu-ilmu tersebut adalah apa saja anjuran dan larangan selama ibadah Ramadan, apa saja hal-hal yang dilarang dalam bulan Ramadan, apa saja hal-hal yang disunnahkan dalam bulan Ramadan, apa rukun-rukun dalam ibadah Ramadan dan lain sebagainya. Itu sudah harus kita pahami. Persiapan ilmiah kita harus betul-betul sudah matang dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian yang keempat, persiapan maliyah. Maksudnya adalah persiapan harta. Islam memiliki banyak sekali jenis ibadah yang menuntut kita untuk mengeluarkan harta. Misalnya mengeluarkan infak, zakat,
naik haji, maupun ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta yang lain. Jika kita tidak memiliki harta, maka kita tidak akan bisa untuk beribadah seperti hal tersebut sesuai dengan kondisi kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan ada satu perintah, yaitu zakat fitrah, di mana di dalamnya diperintahkan kita untuk mengeluarkan bahan makanan pokok seberat 2,5 kilo. Dan itu memiliki dan harus kita miliki harta, dan itu sudah kita harus persiapkan, termasuk berapa yang harus kita keluarkan nantinya dalam hal infak dan sedekah dan lain sebagainya. Itulah hadirin sekalian, perlunya kita menyiapkan maliyah kita, harta kita. Bagi yang sudah mencapai nisab hartanya, keluarkanlah zakatnya, terutama di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah yang paling disenangi oleh Allah, seutama-utama sedekah adalah di bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kelima, persiapan jasadiyah. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim itu senantiasa menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya, senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya untuk menghadapi puasa Ramadan mendatang. Ibadah puasa adalah ibadah yang paling banyak memerlukan kesehatan fisik dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. 30 hari atau 29 hari kita dituntut untuk menjaga kesehatan kita. Oleh sebab itulah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu dinyatakan, bagi mereka yang sakit diberi rukhsah untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari lain. Ini tujuannya agar supaya kita mulai mempersiapkan diri, kita tidak boleh sakit di bulan Ramadan. Sebagaimana akhir dari surat itu, sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Perlunya kita menjaga jasad kita, fisik kita untuk persiapan di bulan Ramadan. Marilah pola makan kita, pola hidup kita mulai dijaga dan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini setidaknya 5 persiapan yang dapat kita lakukan mulai saat ini. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik untuk kita. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan Rasulullah, yaitu golongan orang-orang yang ketika menjumpai Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan, tetapi na'udzubillah, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Semoga Allah menjadikan Ramadan sebagai kita pribadi orang-orang yang bertakwa dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Al-ayah sadaqallahul alim. Amma ba'd. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara persiapan-persiapan 5 hal tadi sangat penting. Namun ada sesuatu yang lebih penting, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, agar supaya puasa kita adalah puasa yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, jika di antara kamu tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, dan perbuatan-perbuatan yang rusak dari lisannya, maka Allah tidak butuh engkau meninggalkan makan minum. Allah tidak butuh kepada puasa kita. Ini merupakan warning kepada kita, peringatan kepada kita bahwasanya puasa yang kita jalankan nantinya pada bulan Ramadan adalah bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan suami istri, tidak merokok dan lain sebagainya yang bersifat larangan fisik. Tapi yang lebih penting adalah menjaga ruhiyah kita, terutama menjaga lisan kita. Rasulullah sudah memberikan warning, bisa saja puasa kita tidak dinilai sama sekali oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal yang sedemikian. Oleh sebab itulah, marilah kita persiapkan hati kita, terutama kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita melanggar apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai lisan kita berbohong, memfitnah, berkhianat dan lain sebagainya. Karena kalau itu terjadi, maka Allah tidak butuh kepada puasa kita. Allah tidak butuh kepada amaliyah kita. Andaikan seluruh dunia ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak butuh. Allah memiliki satu alat, yaitu ketika sudah tidak ada lagi yang beriman kepada Allah satupun, Allah akan menghancurkan alam semesta ini yang bernama kiamat. Kita yang membutuhkan Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menjaga lisan kita pada waktu bulan Ramadan, agar puasa kita cocok di hadapan Allah dan Rasulnya, dan outputnya nantinya puasa Ramadan menjadikan kita betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kedekatanmu kepada Allah, makommu pada Allah ditentukan bagaimana kualitas takwamu di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Summa qimis shalah.